Ya, anak-anak, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran dan kalian di rumah silakan berdoa masing-masing menurut kepercayaan dan keyakinan agar proses pembelajaran ini boleh berlangsung dengan segala baik. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Nah, pembelajaran kali ini akan berlanjut pada KD yang baru, yaitu memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, ya, dalam sejarah. Nah, ada perubahan dan keberlanjutan. Yang pertama adalah perubahan dalam peristiwa sejarah. Kita masuk pada pengertian perubahan dalam sejarah. Itu konsep perubahan dalam sejarah. Nah, perubahan dalam sejarah menurut Heraklitus merupakan pantarei, atau tidak ada hal yang tidak berubah. Yang kedua, Roslan Agani menyatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan pada 3 dimensi, yaitu dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Contohnya, kalian bisa lihat pada gambar tersebut ada teks, ya. Contoh ini mengungkapkan tentang perubahan dalam suatu peristiwa sejarah, yaitu salah satunya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan suatu bentuk perubahan mendasar dari masyarakat Indonesia dari masyarakat yang terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Apakah kalian sudah merdeka? Nah, selanjutnya jenis perubahan. Yang pertama, perkembangan kehidupan masyarakat ada yang berlangsung lambat atau yang biasa disebut evolusi, dan ada yang berlangsung cepat, revolusi. Contohnya adalah perubahan masyarakat di Pulau Jawa dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan. Kita bisa lihat di gambar, kalau di Minasa apa ya? Ini gambar di samping kanan yang dulunya desa dan sekarang sudah bisa kota, ya. Dan contohnya apalagi? Nah, sedangkan perubahan yang cepat itu adalah revolusi Prancis di tahun 1489. Secara singkat, mengubah Prancis dari bentuk monarki menjadi bentuk republik. Nah, yang kedua, arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik, ya. Nah, arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik, progres, dan keadaan yang lebih buruk, regress namanya. Dan perubahan yang lebih baik, contohnya modernisasi di benua Eropa di abad ke-18, perubahan yang lebih buruk, contohnya krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 sampai 1999 yang mengubah ekonomi menjadi lebih buruk. Dan itu begitu banyak peristiwa di tahun 1998. Kita bisa akses di internet. Apa sih yang menyebabkan perubahan ini? Perubahan dalam masyarakat terjadi disebabkan faktor internal dan eksternal. Yang pertama faktor internal, ya. Yang pertama perubahan penduduk, penemuan baru atau discovery and innovation, konflik dalam masyarakat, dan yang terakhir pemberontakan. Nah, apa sih yang menjadi faktor eksternalnya? Itu yang pertama tentunya faktor alam yang di sekitar masyarakat yang berubah.
adanya peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kita lanjut pada keberlanjutan dalam peristiwa sejarah. Keberlanjutan dalam peristiwa sejarah. Keberlanjutan merupakan rangkaian peristiwa sejarah yang saling berkelanjutan. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa yang lain. Kehidupan manusia merupakan rantai dari kehidupan masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang. Nah, konsep keberlanjutan dalam sejarah. Ada yang pertama, menurut Arnold J. Toynbee, mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau. Ya benar, untuk membangun masa depan, to study history is to study the past, to build the future. Yang kedua adalah menurut Kunto Wijoyo, sehubungan dengan konsep keberlanjutan dan waktu dalam sejarah antara lain meliputi perkembangan, keberlanjutan atau berkesinambungan, pengulangan dan perubahan. Dan perkembangan terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Perkembangan yang terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk kompleks. Itu yang perkembangan ya. Nah, kita melihat perkembangan yang menurut Kunto Wijoyo. Perkembangan kan terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Ya, kalau di luar sana bisa diambil perkembangan wilayah di sekitar Patung Dirgantara atau lebih dikenal sebagai Patung Pancoran di Jakarta ya. Dulunya mungkin sepi dan sekarang sudah banyak sekali bangunan. Nah, kalau di daerahmu bagaimana? Yang kedua adalah keberlanjutan atau kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengabdosi lembaga-lembaga lama. Misalnya, pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengadopsi kebiasaan lama, antara lain dalam menarik upeti raja taklukan. Belanda juga meniru raja-raja pribumi ya agar melakukan pendekatan. Ya seperti itu. Ini salah satu contohnya ya. Kemudian yang ketiga adalah pengulangan ya. Yang ketiga adalah peluangan. Nah, ini salah satu contoh gambar daripada keberlanjutan dan kesinambungan. Kita pindah ke pengulangan. Pengulangan merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi pada masa berikutnya. Jadi di periode yang berbeda tapi terjadi suatu peristiwa yang sama. Nah, kita bisa lihat ini kedua gambar ya. Kedua gambar ini ada demonstrasi mahasiswa di masa Presiden Soekarno tahun 1965. Kalian bisa lihat gambarnya, dan terjadi lagi peristiwa tersebut pada tahun 1998, yaitu demonstrasi mahasiswa di masa Presiden Soeharto. Nah, bagaimana dengan perubahan? Perubahan terjadi apabila dalam suatu masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya revolusi industri di Inggris. Ya. Nah, bagaimana sih penerapan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah? Masa lalu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Namun, masa lalu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup. Masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Sehingga dalam sejarah masa lalu,
manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, saya akan berikan salah satu contoh konsep manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, anak-anak, kehidupan manusia tidaklah statis. Mulai dari lahir sampai tumbuh seperti sekarang merupakan salah satu bukti bahwa manusia itu selalu mengalami perubahan. Benar tidak? Ada yang tumbuh dewasa, ada yang tumbuh yang arahnya kemana, positif atau negatif. Dan Anda pasti mengalami pengalaman yang setiap waktunya berubah. Nah, perubahan pun kemudian berkelanjutan tanpa terputus. Apabila dikaitkan dengan peristiwa sejarah, kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah, kita harus menyadari peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah peristiwa yang berkelanjutan. Nah, bagaimana kalau tanpa manusia? Apakah akan berlanjut? Tentunya tidak. Peristiwa masa lalu berkaitan erat dengan peristiwa setelahnya. Di dalam sejarah, dinyatakan bahwa segala sesuatu yang tersedia sekarang merupakan produk dari perkembangan pada masa sebelumnya. Nah, perubahan adalah proses masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktek sebelumnya. Hal itu karena praktik lama dinilai tidak memadai untuk menunjang kemajuan kehidupan. Penyebab terjadinya perubahan antara lain perang, bencana alam, revolusi, krisis ekonomi, reformasi, ataupun globalisasi. Nah, perubahan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan yaitu perubahan yang melewati proses perencanaan tertentu. Contohnya, pada pemerintahan Pak Jokowi, Indonesia merencanakan pembangunan tol laut agar daerah terpencil dapat pasokan dari ibu kota dengan mudah, strategi pencapaian pembangunan untuk perubahan. Dan perubahan yang tidak direncanakan yaitu dampak yang tidak diharapkan dari yang telah direncanakan. Contohnya, pada saat ini ada bencana alam. Yang pada saat lalu telah terjadi bencana alam di Gunung Agung dan Pasar, ya. Begitu juga di daerah-daerah yang lain. Banyak sekali yang dibangun ya sesuai rencana dan sudah jadi, tapi pada kenyataannya kita bisa lihat juga saat ini ada beberapa daerah titiknya itu terjadi bencana alam, itu banjir. Nah, anak-anak, perubahan berdasarkan skala pengaruhnya ya. Perubahan yang pengaruhnya besar berkaitan dengan perubahan ideologi, sistem ekonomi dan sistem politik. Perubahan yang pengaruhnya kecil berkaitan dengan model rambut, cara berpakaian, gaya hidup. Nah, kan bisa dilihat juga di dalam diri Anda. Nah, apa sih yang menjadi faktor penunjang atau penyebab terjadinya perubahan sosial? Yang pertama, jiwa yang terbuka terhadap perubahan, yaitu jiwa revolusioner yang hidup dalam masyarakat yang mau mengubah apa saja yang telah ada. Bertambahnya perbendaharaan ilmu, pengetahuan, memungkinkan bertambahnya pemecahan baru mengenai berbagai masalah yang dihadapi. Timbulnya keinginan baru yang dipancangkan sebagai cita-cita nasional dan harus diperjuangkan pencapaiannya. Bertambah dan berkurangnya penduduk yang merupakan tantangan yang harus dijawab dengan perubahan sosial. Adanya penemuan baru yang meliputi discovery, inovasi, dan invention. Dan yang terakhir adalah adanya pengaruh kebudayaan lain dan adanya konflik dalam masyarakat serta revolusi yang menginginkan perubahan. Nah, mari kita melihat dunia pendidikan di masa lalu. Pendidikan tradisional atau konsep lama sangat menekankan pentingnya penguasaan bahan pelajaran. Menurut konsep ini, rasio ingatanlah yang memegang peranan penting dalam proses belajar di sekolah dan menengah sejak paruh kedua abad ke-19 dan mewakili puncak pencarian elektrik atas satu sistem terbaik. Nah, ciri utama pendidikan tradisional termasuk yang pertama,
Anak-anak biasanya dikirim ke sekolah dalam wilayah geografi distrik tertentu. Yang kedua, mereka kemudian dimasukkan ke kelas-kelas yang biasanya dibeda-bedakan berdasarkan umur. Dan yang ketiga, anak-anak masuk sekolah di tiap tingkat menurut berapa usia mereka pada waktu itu. Keempat, mereka naik kelas setiap habis 1 tahun ajaran. Yang kelima, prinsip sekolah otoritarian, anak-anak diharap menyesuaikan diri dengan tolak ukur perilaku yang sudah ada. Yang keenam, guru memikul tanggung jawab pelajaran berpegang pada kurikulum yang sudah ditetapkan. Itu kenyataan. Dan yang ketujuh, sebagian besar pelajaran diarahkan oleh guru dan berorientasi pada teks. Yang kedelapan, promosi tergantung pada penilaian guru. 9. Kurikulum berpusat pada subjek pendidik. Ke-10, bahan ajar yang paling umum tertera dalam kurikulum adalah buku-buku teks. Konsep pendidikan modern, konsep baru ya, kalian dengar dan pahami. Pendidikan menyentuh setiap aspek kehidupan peserta didik. Pendidikan merupakan proses belajar yang terus-menerus. Pendidikan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dan pengalaman, baik di dalam maupun di luar situasi sekolah. Pendidikan dipersyarati oleh kemampuan dan minat peserta didik. Juga tepat tidaknya situasi belajar dan efektif tidaknya cara mengajar. Pendidikan pada masyarakat modern atau masyarakat yang tengah bergerak ke arah modern modernising, setiap masyarakat Indonesia pada dasarnya berfungsi memberikan kaitan antara anak didik dengan lingkungan sosial kulturnya yang terus berubah dengan cepat. Jadi, kesimpulan dari ilustrasi dan keterangan di atas itu adanya keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini.